Niciyin! Niciyin! Huh? Kau harus bantu aku memikirkan cara. Huan Yun? Ini... Apakah ini untukku? Bukankah kau sudah mencarinya selama ratusan tahun? Kali ini kau akan membantuku. Ini akan menjadi milikmu. Masalah apa? Aku ingin membuat si wajah es bertarung denganku. Wajah es? Kaisar Donghua? Benar. Melihatmu seperti ini, sepertinya sudah selesai bertarung. Itu poin utamaku. Aku ingin bertarung dengannya dengan martabat. Tidak seperti menggunakan beberapa cara jahat. Sama sekali tidak berbasa-basi. Aku masih punya satu cara. Ku dengar rumor, Kaisar Donghua punya giok pengunci roh di tangannya. Giok itu mengurung monster-monster di dunia. Ini ada hubungannya apa dengan pertarungan dia dan aku? Menurutmu giok pengunci roh ini, jika itu hilang, dia akan bagaimana? Kaisar, apa ada yang salah? Miao Yi Yuan. Aku akan lihat. Kau tunggu di sini. Jangan beritahu siapapun. Iya. Kaisar kenapa? Kelihatannya kok aneh. Benar. Kaisar? Kaisar. Kaisar, bukankah Anda barusan sudah masuk? Ini. Wajah es, aku sudah tahu kau akan datang ke sini demi rongsokan ini. Sekarang kau harus bertarung melawanku. Hei, aku selalu tidak mengerti kenapa Su yang ingin menjodohkanmu dengan Ji Heng.
Dalam penampilan, aku tidak buruk. Selain umur yang sedikit berbeda denganmu, tidak ada yang tidak bisa dibandingkan denganmu. Giok pengunci roh ini harus didapatkan kembali. Anggap saja ini harga yang harus dibayar karena telah menjadi budak istana Taichen. Kau bilang apa? Menjadi budak apa? Jika bukan karena kau, akan ada pemakaman satu suku. Kaisar Donghua. Satu pikiran iblis, satu pikiran Buddha. Pembunuhan haus darah. Kau juga tidak bisa diprovokasi. Yuru, cepat tanyakan kakaknya di mana sekarang. Baik, Putri. Putri, kenapa kau masih di sini? Jangan kira KKI mengizinkanmu untuk tinggal di ruang makan. Apa yang terjadi? Apakah ada hubungannya dengan Kaisar? Kau ini bicara apa? Apa pantas kau mengkhawatirkan KKI? Jenis bunga apa yang digunakan di jepit rambut ini? Aku belum pernah melihatnya di 9 alam langit. Dari langit di Qingzhou. Bintang dari Qingzhou. Kunang-kunang memasuki sungai Xing karena kesalahan. Siapa bilang dia tahu yang diperintahkan dan tahu apa yang bukan dirinya? Adik Jihe. Cheng Yu? Dewi Cheng Yu kenapa datang? Kenapa tidak beritahu dulu? Aku tidak sempat menyambut. Entah kesalahan apa yang dilakukannya yang membuat Jihe penuh dengan kebencian. Meskipun di 9 alam langit, melukai Xianhe juga masalah besar. Apalagi dilakukan di dalam istana Taichen. Jihe harus berpikir 2 kali ya. Bukan untuk yang lain saja, tapi juga pertimbangkan reputasi Kaisar. Apakah kamu ingin menambahkan beberapa pembicaraan ke rumor tentang kebiasaan haus darah dan pembunuhan Kaisar? Ini hanya kesalahpahaman. Itu hanyalah rumor. Juga mengundang Yuan Jun untuk pergi di hadapan pria bijaksana seperti Kaisar. Itu adalah salah paham. Lain kali tolong pertimbangkan apa yang kau lakukan. Maafkan aku, Dewi. Aku masih punya urusan. Tidak bisa menemanimu lagi. Dewi Cheng Yu, itu aku barusan lihat. Aku dengar iblis Yan Qiwu mencuri giok pengunci roh Kaisar. Kaisar dan Yan Qiwu telah bertarung di Gunung Fuyu. Kaisar bertarung? Kenapa bisa kurang kaki anjingku yang bisa membantu? Hei kaki rubah kecilmu, dia hanya bertarung melawan orang lain. Kau mau ke sana untuk apa? Selama ini masalah Kaisar, pantas atau tidak aku harus pergi. Rubah kecil ini. Nona, Siming, kau buru-buru mau kemana? Kaisar bertarung dengan orang lain di Gunung Fuyu. Gunung Fuyu di mana? Kau tahu? Oh iya, Gunung Fuyu di mana? Aku pinjamkan kau mantra lagi. Bisa memimpin jalan dan juga mengangkat barang. Dia akan membawamu ke Kaisar. Nona, kau harus ingat. Sebelum mengkhawatirkan tentang keselamatan Kaisar, harus memperhatikan keselamatan diri sendiri. Ingat, aku tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada tetua Qingqiu. Aku mengerti, Siming. Kau tenang saja. Aku akan membawa Kaisar kembali dengan selamat. Baiklah. Ya, silakan. Wow. Aku kira saat kau sampai di sana, kau tidak akan bisa menyentuh baju lengan Kaisar. Hanya membersihkan area pertarungan.
Senjata apa ini? Wajah es, karena kau bersembunyi, aku juga kehabisan cara. Pernikahanmu dengan Jihang sudah berakhir. Jika kau tidak menuruti, maka keluarlah dan bertarung 300 ronde denganku. Apa-apaan ini? Nicuyin, kau tidak jelaskan kepadaku. Jangan harap kau bisa hidup besok. Kau datang untuk menolong. Kau adalah peri, satu kelompok dengan Dong Hua. Aku beritahu kau, Dong Hua telah dikurung perbatasan bunga lotus jahat oleh Yan Chiwu. Dengan prestasimu, ingin membantunya tidak akan cukup. Bagaimana kalau begini? Pinjamkan aku bulu di tubuhmu selama 3 tahun. Aku beri setengah pencapaianku agar kau masuk menyelamatkannya. Bagaimana menurutmu? Bisa meminjam 50% pencapaian untuk membantu. Masih ada orang baik di dunia ini. Tunggu. Kenapa ekorku hanya tinggal 1? Celaka. Kenapa aku mendengar kata-katanya? Sudahlah. Tidak ada bulu, hanya akan sedikit jelek. Juga tidak bisa berubah. Menyelamatkan kaisar jauh lebih penting. Tidak kesangka sihir dari Tuan Iblis sangat hebat. Entahlah, Kaisar barusan melihat aliran sihirku atau tidak. Nicuyin memintaku untuk menghentikan Tuan Iblis Xiaoyan untuk tidak menghormati Kaisar. Tapi di mana mereka?
Jihang datang menemui Kaisar. Kenapa kau di sini? Saya dengar Yan Chiwu tidak menghormati Kaisar. Karena itulah saya datang kemari. Tidak menduga sudah jatuh dalam situasi ini. Ini 10 perbatasan bunga lotus jahat, ilusi yang dibuat oleh batu pengunci jiwa. Kau tidak seharusnya kemari. Masalah ini terjadi karena aku. Bahkan membuat Kaisar lelah. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya mengambil kesempatan ini untuk menghilangkan minat domestik. Kenapa ada rubah kecil? Kenapa dia ada di dalam 10 perbatasan bunga lotus jahat? Cakarnya tampaknya terluka. Kaisar, kau bagaimana? Kau kehilangan kesadaran karena lapar ya? Kalau tidak, kau bisa mengunyah cakarku dulu untuk mengisi perut. Aku sudah memanggangnya. Ini lihat. Tidak tahu kualitas daging yang seperti apa. Pasti rasanya enak sekali. Menurutku, bukankah ditambahkan garam dulu? Kamu sudah sadar? Kaisar, apa ini benar-benar Kaisar? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Oh, maaf. Biar aku saja. Kaisar, aku benar-benar bisa melihatmu. Apa kau barusan melihat ekspresiku saat menyelamatkanmu? Ini benar-benar Kaisar. Aku tidak sedang bermimpi. Kaisar sedang membalut lukaku. Aku bahagia sekali. Kaisar, aku pernah melihatmu mengkilapkan peralatan arakmu jauh di halaman. Penampilan acuh tak acuh dan husuk seperti ini benar-benar enak dilihat. Kaisar, Anda sudah membungkusnya sampai seperti itu. Apakah dia masih bisa jalan? Hah? Cobalah untuk memuntahkan bola apinya. Bungkus lebih tebal agar tidak mudah terbakar. Menurut pendapatku, rubah kecil ini terpaksa bertaruh karena situasi yang terjadi. Tidak mungkin memuntahkan bola api untuk dirinya sendiri dan membakar diri sendiri. Kaisar tak perlu khawatir tentang hal itu. Lihatlah, penampilannya sangat pintar. Tidak mungkin bodoh dan masuk ke dalam situasi seperti itu. Sulit dikatakan. Kaisar selalu menyukai wajah yang cerdas. Tunangannya lebih pintar dan lebih pintar dari sebelumnya. Bagaimana ini? Sepertinya aku harus memuntahkan bola api yang tidak menyakitiku, baru bisa menghilangkan kesalahpahaman. Ternyata memang bodoh. Benar-benar tidak ingin menghadapi kenyataan kejam ini. Aku memang bodoh. Xiao Jiu orang yang dalam kondisi baik sekarang. Kenapa tiba-tiba sekarang tidak ada? Hamba telah mencari kemanapun, tapi masih belum ditemukan. Apa jangan-jangan diam-diam melarikan diri? Terus kau cari dia. Jangan lewatkan sudut manapun. Baik. Tuan Putri, bukankah bagus kalau Xiao Jiu menghilang sendiri?
untuk menghindari hal yang bisa menyinggung istana. Lancang! Ingin tinggal atau pergi butuh izin dariku. Di istana orang yang ingin pergi langsung pergi, ingin tinggal langsung tinggal. Sistem macam apa itu? Tuan Putri, Dewa Chonglin sudah datang. Biarkan dia masuk. Baiklah. Bagaimana keadaan di luar? Dewa yang menjaga giok pengunci jiwa sedang mendiskusikan cara memohon ampun kepada Kaisar. Dengan kemampuan Kaisar, tidak sulit mendapatkan giok pengunci roh kembali. Putri tidak tahu ada monster yang terkunci di giok pengunci roh itu. Jika membiarkannya lepas sembarangan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Konsekuensi apa? Saat monster di dalamnya tersebar ke bahu Wang Liuhe, segel akan jatuh ke tangan Mao Yeyuan dan akan ada dampaknya. Dengan kemampuan Kaisar, tidak masalah kalau tidak makan 1,5 tahun. Tapi aku baru saja mulai pertarungan. Aku sudah seharian tidak makan. Aku lapar. Jiang juga demi aku mencari makanan di luar. Benar-benar orang yang baik. Rubah kecil, hanya ubi jalar yang bisa dimakan di sini. Mau tidak? Muntahkanlah bola apimu, bakarlah cakarmu sendiri. Perhitungan suku iblis ini terlalu bagus. Membawa pergi buluku dan juga ekor 9ku. Memberiku bulu rubah yang biasa ini. Jangan bilang lagi sihir yang dia berikan padaku. Bahkan tidak cukup untuk setengah hari. Sekarang tidak bisa berubah. Benar-benar tidak bisa melindungi Kaisar. Rubah kecil, yang aku punya sihir aliran air tidak bisa untuk membuatkan api unggun untuk memanggangnya. Bagaimana kalau kau memakannya secara mentah saja? Aku pemilih. Ubi yang mentah tidak bisa dimakan. Ini ubi jalar terbaik yang pernah aku makan selama lebih dari 30.000 tahun. Ada kamu di sini akan menyelamatkanku dari bahaya. Apakah dingin? Masih lebih baik jadi rubah. Membuat orang merasa malu.
Tidak disangka jurus manja saat kecil dengan ibu juga berguna bagi Kaisar. Kalau sudah keluar dari sini dan Kaisar tidak membawaku kembali ke langit, maka kita harus mengucapkan selamat tinggal. Lalu kalau aku mau kembali lagi ke istana Taichen, aku harus menunggu sampai buluku dikembalikan. Itu juga harus menunggu 3 tahun. Dulu aku pernah dengar, Kaisar akan menahan nafas sejenak ketika dia beristirahat. Tapi tidak menyangka, tidak tahu kenapa langit mengasihaniku hari ini. Mungkin melihat pengabdianku dan membiarkanku mengambil tawaran besar ini. Langit, kau sangat baik padaku. Aku sangat suka. Bibir Kaisar bagus sekali. Warnanya cerah. Terlihat bagus. Tidak tahu apakah setelah dicium. Ini adalah ciuman pertamaku. Apa? Yan Ciwu mencari Dong Hua untuk bertarung? Benar, omong kosong. Yan Ciwu itu jahat, merusak rencana pernikahan dari kedua suku. Tidak akan kubiarkan. Tuan Iblis, masih ada satu masalah lagi. Katakanlah, Putri Jihang belum menemukan jawabannya. Dia pergi sendirian mencari ketenangan. Pergi sendirian? Benar. Mensu di mana? Tidak pernah mengikuti. Mensu sudah lalai, membuat putri dalam bahaya. Beri dia pelajaran. Katakan saja pada saya, ada banyak binatang buas di Gunung Baisui. Mensu bertugas mengawal Tuan Putri. Jika dia tidak bisa mengatasi binatang buas ini, untuk apa masih menjadi pengawal putri? Kirim dia ke Gunung Baisui untuk merenungkan kesalahannya. Baik. Apa yang kalian lakukan? Saya diperintahkan untuk menangkap Minsu. Apa kesalahanku? Hanya putri yang bisa menghukumku. Kenapa kalian bertindak? Ini rencananya. Minsu, ini perintah dari Tuan Iblis untuk segera membawamu ke Gunung Baisui. Bawa. Pergi. Cepat. Pergi. Aku belum keluar dari istana ini sejak aku masih kecil. Kau punya kesempatan untuk pergi ke Gunung Baisui. Itu suatu keberuntungan. Adapun putri, dia punya jalannya sendiri. Tunggu sampai dia menikah, baru kau boleh kembali. Kenapa?
Kaisar, kemari dan lihatlah. Sepertinya rubah kecil mengalami sesuatu. Bagaimana? Apakah ada sesuatu dalam perbatasan ini, Kaisar? Atau dia terluka beberapa waktu lalu? Gejala seperti apa yang dia miliki? Tidak apa-apa. Ini denyut nadi bahagia. Apa pemimpin dari suku siluman rubah belum memberitahumu? Kenapa alasannya kalian tidak bisa dekat dengan orang lain? Alasannya adalah karena mudah untuk dekat dengan orang lain. Kenapa aku belum pernah dengar ya? Masih ada istilah seperti ini? Kau dari suku siluman rubah? Oh, bukan. Bukan satu suku, mereka tidak akan memberitahumu. Kau tentu saja tidak akan tahu. Tapi aku juga bukan suku siluman rubah. Apakah aku mengenakan bulu mereka lalu mewarisi karakteristik ini? Langit terlalu berlebihan bagiku. Meskipun aku selalu ingin membuat beberapa kemajuan dengan Kaisar, tapi proses seperti ini juga... Tapi... Karena ini adalah darah dagingku sendiri, maka anak ini juga harus dilahirkan. Tapi melahirkan anak, sebenarnya bagaimana melakukannya? Aku dengar melahirkan anak juga punya beberapa hal yang harus diperhatikan. Siapa yang harus kutanyakan tentang pertanyaan macam ini? Kalian ikutlah denganku. Kaisar akan segera pulih tingkat keterampilan terakhir. Kita akan segera bisa keluar. Cepat sekali sudah mau keluar. Aku harus bagaimana? Apa Kaisar akan memperlakukanku sebagai rubah liar yang tidak diketahui asalnya? Kaisar selalu tenang. Saat keluar dia tidak akan membawaku kembali ke istana Taichen. Ditambah lagi, Jihang ternyata suka padaku. Takutnya dia akan memberikanku pada Jihang. Ciwo, orang yang suka bermain-main. Hanya ketika kamu bingung maka akan membuat kesalahan. Berhati-hatilah, Kaisar. Dia telah mencuri giok pengunci rohmu, juga membuka 10 perbatasan bunga lotus jahat. Kaisar berada dalam bahaya. Untungnya tidak ada kesalahan yang besar. Kalau tidak, ini juga adalah kesalahan dariku. Kau punya maksud hati. Pekerjaan telah dilakukan dengan baik. Terima kasih, Kaisar. Kaisar, saya punya satu permintaan. Katakanlah. Saya sangat menyukai rubah ini. Menurut saya, peraturan di 9 alam langit sangatlah ketat. Jika rubah ini pergi ke 9 alam langit, dia mungkin tidak akan terbiasa. Bagaimana jika kalau saya membawanya dan memeliharanya di suku iblis? Kaisar, jangan. Dia akan terbiasa. Dia rubah kecil tanpa pikiran lengkap. Bisa mengerti apa? Roh di suku iblis sangat kuat. Tidak cocok untuknya. Kaisar, kau jangan salah paham. Karena suku ekor 9 kebanyakan dimanifestasikan secara langsung. Jadi ketika memulihkan tubuh rubah kadang akan lambat. Tapi pikiranku sudah dewasa. Aku sudah berusia 30.000 tahun. Kaisar, Anda selalu pergi kemana-mana. Punya karakter yang mulia. Berebut seekor rubah dengan saya. Apalah arti semua itu? Bagaimana jika Anda membiarkanku memeliharanya selama 1 bulan saja?
Setengah bulan? 10 hari? 10 hari bisa kan? 10 hari sudah bisa kan? Saat keluar, aku masih Xiaoqian Istana Taichen. Tapi saat kembali, sudah menjadi rubah di tangan Kaisar. Aku ini ternyata beruntung. Kaisar, Anda sudah kembali. Giok pengunci roh. Telah dihancurkan. Monster-monster jahat itu. Kaisar, karena kehilangan Giok pengunci roh, Jenderal sedang berlutut di luar istana Taichen, menunggu Kaisar menghentikannya. Biarkan mereka kembali dan berpikir sendiri. Chonglin, kau adalah yang paling berhati-hati di seluruh istana Taichen. Aku ingin keluar sebentar. Jaga rubah kecil ini untuk sementara waktu. Kaisar, tenanglah. Chonglin pasti akan melakukan yang terbaik. Mengelus kepalaku berarti merasa aku ini lucu. Rubah kecil yang lincah. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia lari sembarangan. Untuk menghindari lukanya tidak menjadi tambah parah. Iya. Aku suka membuat orang lain menangis. Kau menangislah lebih keras. Dengarkan perkataan Chonglin ya. Tunggu aku selesai dengan urusanku dan aku akan menjemputmu dari tangannya. Putri sudah kembali. Saat pergi pasti menemui banyak bahaya. Sedikit mengancam tapi tidak berbahaya. Untungnya itu tidak menimbulkan bencana. Jika aku menyebabkan peperangan terjadi, maka aku yang bersalah. Terima kasih. Minsu di mana? Kenapa? Bicaralah. Putri, sebelum Anda kembali, Tuan Iblis telah memerintahkan orang untuk menangkap Minsu. Kamu bilang apa? Kenapa? Saat hamba sampai, Minsu sudah ditangkap. Dia menangkapnya kemana? Gunung Baishui. Gunung Baishui. Jalan. Sekarang kau sendirian.